Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Robbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahul qouli. Amma ba'du. Sahabat-sahabat AS Channel, miris rasanya ketika Sabtu kemarin telah terjadi aksi bagaimana perbuatan premanisme sudah dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan dirinya Forum Cinta Tanah Air. Perbuatan mereka dalam bentuk apapun, dalam narasi apapun sangatlah tidak dibenarkan. Menjadi paradok serta momok yang menakutkan buat demokrasi serta nilai yang kita junjung tinggi di republik ini. Kelompok yang katakanlah terafiliasi dengan tangan kekuasaan disinyalir gerakan kelompok tersebut bekerja atas dasar perintah suruhan atau pesanan. Narasi di publik menjadi seperti itu dikarenakan 25 orang saja yang masuk melalui pintu di belakang, sedangkan demonya itu sendiri terjadi di depan gedung Hotel Kemang tersebut. Menurut pengakuan dari kepolisian, tentu kegiatan atau perbuatan kelompok tersebut luput dari perhatian. Forum tersebut diinisiasi oleh diaspora serta tokoh-tokoh nasional, nama-nama yang sudah tidak asing di kancah perpolitikan nasional. Ada Din Samsudin, Profesor Dr. Refli Harun, lalu ada mantan Danjem Kopassus Sunarko, ada lagi Saididu, Irsaduddin Nursi, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang tentu kita sudah mengenal. Forum tersebut diselenggarakan bukan pertama kalinya, tetapi mungkin sudah beberapa kali, dan ini sudah jadi agenda tahunan buat diskusi tersebut. Namun yang anehnya kejadian tersebut disinyalir ya sudah direncanakan lewat pintu belakang dengan jumlah ya katakanlah 15-20 orang. Meskipun sahabat-sahabat Aisyana sudah ditentukan bahwa 6 orang dari dan 2 diantaranya sudah ditersangkakan. Kejadian tersebut tentu menjadi bahan pemikiran kita bagaimana demokrasi kita ke depan. Kalau kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berekspresi dibungkam, lantas menjadi pemahaman publik bagaimana narasi-narasi yang disampaikan oleh warga, oleh masyarakat di media sosial itu bentuk kekecewaan penyelenggara negara. Dalam hal ini tentu yang paling santer ditujukan kepada institusi kepolisian. Bagaimana seringkali kita melihat Kapolri dengan tegas, dengan lantang akan memberantas preman. Nah ini menjadi pertanyaan publik, bagaimana komitmennya terhadap janji serta penegakan hukum yang dilakukan oleh Kapolri. Itu kan menjadi pertanyaan serta menjadi dasar pemahaman yang menarik buat masyarakat. Ke depan banyak sekali PR institusi-institusi tertentu, kerja serta kinerjanya dipertanyakan warga. Dalam hal ini pihak kepolisian meskipun hari ini sudah memeriksa 6 dan 2 diantaranya sudah ditersangkakan, tetapi apakah nanti akan diproses atau ya dilepaskan begitu saja, kita nggak tahu. Dan bukan urusan kita untuk mengetahui ke depan, tetapi publik akan terus memantau. Dan di era yang katakanlah digitalisasi ini, tentu media sosial itu akan cepat memberikan informasi akurat, pemberitaan yang negatif tentang institusi kepolisian apabila ditemukan bahwa polisi sengaja membiarkan, sengaja meloloskan, atau barangkali
betul apa yang dikatakan masyarakat bahwa preman-preman tersebut atau kelompok tersebut bahkan dari pesanan penguasa. Kita akan lihat ke depan ya. Namun sahabat-sahabat Arsenal, kita akan melihat berita terbaru sebagai referensi kita. Ada yang menarik sahabat-sahabat dari kompas.com hari ini. Ini beritanya ya sahabat-sahabat. Saya nanti akan bacakan ya. Nah ini dari kompas.com hari ini ya, hari Rabu. Paradok dibalik pembubaran diskusi di Kemang. Pembubaran diskusi Forum Tanah Air di Jakarta Selatan memicu kontroversi. Pernyataan kuasa hukum para pelaku disebut bertentangan. Nah ini ya, Jakarta, kompas.com, polemik pembubaran diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu belum berakhir meski polisi telah menangkap 5 orang yang mengatasnamakan kelompok Forum Cinta Tanah Air karena membubarkan diskusi secara paksa. Mereka kini melakukan pembelaan melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum para pelaku, Gregorius Upideo, mengklaim bahwa aksi unjuk rasa yang berujung pada pembubaran diskusi tersebut murni merupakan spontanitas dan tanpa ada pesanan dari pihak manapun. Nah begitu ya disangka sahabat-sahabat. Saya akan lanjutkan ya. Namun pernyataan itu berbeda dengan penjelasan polisi yang menduga bahwa beberapa pelaku pembubaran paksa diskusi itu sudah menginap di hotel. Nah ini ya informasi yang berbeda dan berseberangan. Satu dari kuasa hukumnya membela dengan menarasikan bahwa kejadian tersebut spontanitas. Tetapi dari kepolisian mengkonfirmasi bahwa kejadian tersebut mungkin saja sudah direncanakan karena sebelumnya pelaku-pelaku tersebut sudah menginap di hotel tersebut. Nah ini ya ada paradok bertentangan. Nah Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan bahwa aksi massa yang merangsak masuk ke hotel tersebut tidak mencerminkan nama organisasi mereka. Yang memecah belah justru mereka mengumpulkan orang-orang dengan kesamaan asa usuk kedaerahan untuk menyerang kegiatan yang damai dan sah, kata Usman Hamid saat dihubungi. Begitu ya sahabat. Cara kelompok itu disebut sebagai pola lama yang memakai topeng nasionalisme untuk memaklumi penyerangan fisik terhadap suara-suara kritis. Untuk diketahui, diskusi yang digelar di Kemang itu mengevaluasi 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dan dihadiri oleh pakar hukum tata negara Refli Harun. Selain Refli Harun, forum diskusi itu juga dihadiri oleh Said Didu, mantan Komandan Jenderal atau Danjen Komando Pasukan Khusus, Majen Purnawan Sunarko, dan sejumlah aktivis. Menurut Usman Hamid, tindakan kelompok massa yang membubarkan paksa diskusi itu jelas bukan wujud kecintaan pada tanah air, tetapi justru sebaliknya. Sementara publik pemerhati dinamika sosial politik sangat mudah memahami tindakan mereka, sebagaimana tindakan yang digerakkan oleh pihak yang tidak suka pada suara kritik, kata Usman. Nah begitu ya sahabat-sahabat. Apalagi jika suara kritis itu sudah mengarah maupun berpotensi untuk mendorong kritik menjadi protes jalanan. Jikapun mengarah ke sana, itu tetap merupakan ekspresi yang sah, dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang, sambung Usman. Nah begitu ya sahabat-sahabat Arsenal, ternyata sama ya pemikirannya. Jadi sekali lagi forum tersebut ya mempunyai legal standing. Regulasi undang-undang sudah mengatur, terkhusus di pasal 2 di Undang Dasar 45 di pasal 28 bebas berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat baik lisan ataupun tulisan di muka umum itu sudah mempunyai legal standing dan sudah dilindungi oleh konstitusi kita. Lantas siapa sebetulnya yang memesan atau yang memerintah? Karena kalau kita lihat di video-video tersebut ya yang beredar hari ini, itu orang-orang yang katakanlah orang-orang yang mungkin sudah sering dan terbiasa berbuat premanisme
dan tindakan tersebut apapun narasinya tetap saja tidak dibenarkan. Sangat-sangatlah disayangkan ya sahabat-sahabat AS Channel, bagaimana kejadian tersebut dengan spontan. Padahal kita tahu diskusi tahunan tersebut bukan pertama kalinya dilakukan atau digelar oleh diaspora bersama tokoh-tokoh yang sudah tidak asing lagi ya, tokoh-tokoh yang sudah biasa kritis terhadap pemerintahan. Seperti ada Prof. Refli Harun, ahli hukum tata negara, ada Said Didu, ada Ihsanuddin Nursi, ada Sunarko, mantan Jenderal Kapolri itu Fahru Rozi. Artinya bukan orang-orang yang tidak dikenal oleh publik. Mereka termasuk tokoh-tokoh nasional yang mengkritisi kekuasaan. Ya tentu kelompok tersebut jadi seolah-olah bersalah. Forum yang akan mengedukasi, membangun, mengkritik, menyampaikan pendapat serta orasi guna ingin menyelamatkan bangsa ini dari penguasa yang jolim. Tentu hal tersebut ya saya pikir hal yang benar dan hal yang tentu hak dari semua warga negara. Begitu ya sahabat-sahabat. Terus apa persoalan? Kenapa ada lantas sekelompok orang yang menyerbu masuk ke dalam lewat pintu belakang, mengacak-acak, merusak dengan membawa pentungan yang dari besi itu kan tidak lucu jadinya. Jadi saya pikir ya sekali lagi jangan bilang bahwa demokrasi hari ini baik-baik saja. Katakanlah bahwa demokrasi hari ini buruk dan cenderung rusak. Begitu ya sahabat-sahabat AS Channel. Yap sahabat-sahabat AS Channel, begitu dulu ya. Mudah-mudahan ke depan kita mempunyai presiden terbaru, presiden elek Prabowo Subianto. Ya tentu Indonesia akan jauh lebih baik. Bagaimana harapan kita Prabowo Subianto akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Dia akan hadir menjadi sosok primus inter pares ya. Jadi sosok bisa melindungi segenap rakyatnya dan seluruh rakyatnya serta menjadi sosok pelindung buat bangsa kita, bangsa Indonesia. Begitu sahabat-sahabat. Kalau kita kaitkan dan kaji bagaimana fungsi serta kepengawasan, fungsi penegakan hukum serta hukum itu sendiri, kita mengenai istilah azas berkesetaraan dan berkeadilan. Hukum, rule of law harus kita junjung tinggi. Hukum yang ditempatkan di atas semua jabatan, di atas semua kalangan. Bahkan presiden pun harus patuh dan tunduk kepada hukum. Karena sekali lagi equality before the law itu bukan hanya kias, tetapi harus memastikan kepada kita itu harus menjadi asas kita berbangsa dan negara. Bahwa penempatan rule by law itu sebetulnya ciri-ciri dan tanda-tanda serta indikator bahwa otoritarianisme sudah terjadi. Kita tidak berharap itu. Tetap akan memegang teguh dan menempatkan bahwa rule of law atau hukum di atas semuanya, atau presiden berikutnya memastikan ke depan selama 5 tahun selama berkuasa, tentu yang namanya pelanggaran-pelanggaran etika, pelanggaran-pelanggaran yang namanya pelanggaran hukum serta pelanggaran HAM yang sering terjadi di 10 tahun kemarin dan diberantas. Dan tentu bukan hanya soal korupsi saja yang harus diperhatikan oleh presiden berikutnya, tetapi bagaimana demokrasi serta penegakan hukum bisa diperhatikan dan tentu bisa ditegakkan oleh Presiden Prabowo Subianto ke depan. Kita berharap Indonesia akan lebih baik. Indonesia seperti yang saya sering katakan, hadir atau menjadi negara yang gemah rapih loh jenawi,
tongkat batu jadi tanaman, kan begitu. Negara yang katakanlah badatun taibatun walaupun kopur. Dan tentu cita-cita itu, cita-cita luhur tersebut itu merupakan cita-cita kita bersama. Bagaimana persepsi serta perspektif kita ke depan dalam menjalani berbangsa dan bernegara melalui ajas-ajas Pancasila dan tentu Undang Dasar 45 yang dikedepankan. Nilai itu merupakan salah satu tolak ukur dan bagaimana pemerintahan Prabowo Subianto ke depan bisa menggunakan memimpin bangsa ini dengan menjunjung tinggi yang namanya value dan nilai. Unsur kesetaraan serta keadilan itu harus menjadi kendaraan serta track yang diutamakan oleh Presiden Prabowo Subianto 5 tahun ke depan. Begitu sahabat-sahabat Aisana, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mengulas tentang insiden penyerbuan forum diskusi rakyat Sabtu kemarin di Grand Kemang, Jakarta, walaupun saat ini ya sudah ditangani oleh kepolisian dan informasi terakhir sudah ditetapkan 6 sudah diperiksa dan 2 sudah ditetapkan tersangka. Kita akan lihat ke depan apakah nanti akan ada keputusan yang adil, keputusan yang tentu membuat kita bisa berlapang dada dan lega mendengar kabar baik dari pihak tertentu guna memberikan rasa kenyamanan dan keadilan untuk semua kalangan dan untuk semua rakyat Indonesia. Begitu dulu ya sahabat-sahabat apa yang saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, dan di akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.